Pemirsa, tren penurunan pandemi membuat pemerintah percaya diri melonggarkan aturan pada saat Ramadan serta Idul Fitri. Pelonggaran ini merupakan buah dari kontribusi dan kerja keras kita semua dalam menekan wabah corona. Namun, kebijakan pelonggaran tidak berarti kita boleh mengabaikan protokol kesehatan. Sukses menekan wabah corona merupakan hasil kerja keras kita semua. Salah satu kunci menekan pandemi adalah capaian target vaksinasi. Walau varian Omikron sempat membuat tren kasus melambung tinggi, namun tingkat keparahan dan angka kematian dapat ditekan berkat vaksinasi. 2 tahun sudah, tradisi mudik dilarang pemerintah. Tujuannya tentu saja untuk mencegah virus menyebar dari kota ke daerah. Mudik tahun lalu misalnya bertepatan dengan merebaknya varian Delta. Akibat larangan mudik tak ditaati, lonjakan kasus terjadi pasca Idul Fitri. Karena vaksinasi saat itu belum merata, fasilitas kesehatan kewalahan menampung pasien corona. Apalagi banyak kasus terjadi di daerah yang tak memiliki fasilitas kesehatan mumpuni. Akibat tak mendapat perawatan yang semestinya, pada puncak pandemi sebelumnya, banyak pasien corona kehilangan nyawa. Pada puncak wabah corona, Indonesia sempat menjadi negara dengan jumlah kematian harian terbanyak di dunia. Beberapa kali angka kematian harian menembus angka 2.000 jiwa per hari. Saat ini, bahaya varian Omikron masih membayangi. Namun, capaian vaksinasi yang tinggi membuat keparahan dan korban jiwa dapat dihindari. Pemerintah pun percaya diri melonggarkan aturan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Indonesia menjadi salah satu negara dengan capaian vaksinasi tertinggi di dunia. Hingga pekan ini, jumlah warga yang telah mendapat vaksinasi pertama telah lebih dari 195 juta jiwa. Sedangkan capaian vaksinasi kedua telah lebih dari 155 juta jiwa. Untuk vaksinasi booster, capaiannya telah menembus 18 juta jiwa. Untuk beralih dari pandemi menjadi endemi, pemerintah mentargetkan sasaran vaksinasi lengkap sebanyak 208 juta jiwa. Wakil Presiden sebelumnya telah memberi sinyal berbagai pelonggaran menjelang bulan Ramadan serta Lebaran. Usai meluncurkan pilot project digitalisasi petani, Wapres menyatakan kondisi pandemi saat ini tengah melandai. Bagi warga yang telah mendapat vaksinasi booster, pemerintah menilai testing tidak dibutuhkan sebagai syarat perjalanan. Bahkan nanti booster itu kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang mau mudik. Ya, selain vaksinasi sudah lengkap 2 kali juga harus sudah di booster. Sehingga dengan demikian maka tidak perlu lagi ada semacam di PCR atau di antigen. Ini kalau tidak terjadi lonjakan-lonjakan, kalau suasana terus landai seperti yang sekarang. Bergerak cepat menindaklanjuti pernyataan Presiden, Kementerian Kesehatan telah meluncurkan panduan protokol kesehatan Ramadan dan Idul Fitri. Agar Ramadan serta Lebaran berjalan aman, ada sejumlah persyaratan bagi pelaku perjalanan. Tujuannya menghindari paparan terhadap kelompok rentan serta lansia dan komorbid. Jangan sampai kebaikan kita justru nanti merugikan para orang tua yang dikunjungi oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Oleh karena itu beliau menyarankan, nah kalau mau mudik itu sebaiknya di booster supaya memperkecil lah risiko orang yang dikunjungi nanti malah terkena. Ya. Kalau yang boosternya lengkap itu nggak usah tes, jadi memudahkan agar nanti perjalanan mudiknya juga bisa baik. Tapi kalau yang belum booster
Kalau dia baru vaksinasinya 2 kali, harus tes antigen. Satgas COVID-19 juga meminta masyarakat berhati-hati dan berinisiatif mengurangi risiko penularan, khususnya menjelang periode hari raya. Khususnya menjelang periode hari raya, perlu adanya sikap kehati-hatian dari setiap individu agar sebisa mungkin berinisiatif mengurangi risiko penularan COVID-19 yang ada, terutama pada populasi rentan seperti lansia dan penderita komorbid.